Ya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan seseorang yang menurut saya inspiratif ya. Dia ini masih muda, tapi keren banget, punya ide-ide yang sangat brilian. Nah, apa yang dia lakukan? Dia membangun sebuah sosial platform di mana di sini kita bisa menyaksikan, bisa mendengarkan cerita-cerita, dan tentunya kita juga bisa membagikan pemikiran kita dengan sudut pandang yang berbeda tentunya tentang kehidupan. Siapakah narasumber saya kali ini? Inilah People and Inspiration bersama Raka Ghani Satria. Nah, ini dia. Halo Mas Raka, Halo apa kabar? Mas, baik. Waduh, luar biasa. Nah, ini agak sunyi, teman-teman lagi pada atau belum masuk memang? Lagi pada syuting kebetulan. Oh, syuting. Jadi lagi pada keluar kantor. Baik. Jadi sekarang masih masih single fighter hari ini? Hari ini masih sendiri. Oke, gitu. siap. Nah, ini kalau gitu saya mau tanya-tanya dulu nih. Boleh. Tentang manusia, menjadi manusia sendiri ya. Nah, ini sebenarnya menjadi manusia sendiri itu apa? Sampai ada teman-teman yang syuting segala macam, itu gimana? Oke, sebenarnya kita adalah sebuah alternatif media dan juga social platform di mana kita punya dua tujuan. Kita pengen yang pertama bikin orang lebih open minded. Yang kedua, kita pengen orang ketika punya masalah nggak merasa sendiri. Jadi kita memang membagikan berbagai macam cerita dari berbagai macam platform yang kita punya. Gitu. Oh, jadi sebetulnya menjadi manusia itu menghadirkan cerita-cerita inspiratif begitu? Yes. Oke. Bisa dibilang begitu. Oh, jadi kisah-kisah orang dibagikan ke berbagai platform seperti itu? Mungkin nggak hanya cerita orang, tapi juga ada tulisan, ada audio, ada podcast tadi, kemudian ada tulisan di website. Dan mungkin juga outputnya nggak melulu cerita yang mungkin inspiring ataupun harus yang emang menyedihkan gitu. Tapi kalau di menjadi manusia, kita selalu yang kita angkat adalah perspektif. Perspektif. Gitu. Oh, jadi tujuannya memang agar membuka menjadikan orang lebih open minded begitu ya? Yes, betul. Oke, siap. Menjadikan penontonnya atau pembacanya lebih open minded. Betul. Nah, tapi kalau bisa tahu ini ide awalnya sampai membangun menjadi manusia ini seperti apa nih, Mas? Oke, kalau saya mungkin ide awalnya saya tuh punya sedikit kelainan gitu. Saya punya mental illness, namanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu apa itu? Sebuah kelainan memang buat sistem kerja otak saya bekerja terus-menerus. Jadi saya mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan, sehingga saya nggak bisa fokus. Makanya kalau misalnya tadi Mas notice mata saya pasti kalau ngomong kemana-mana. Terus yang kedua, saya rutin lah pergi ke psikolog, ke psikiater. Tapi saya ngerasa kok kayaknya obat dari dokter cuma nge-hold cara saya berpikir. Nah, ketika di rumah sakit jiwa, saya selalu sleepwalking. Bangun, lari. Sampai akhirnya satu pagi saya kebangun dengan kondisi dua tangan dan dua kaki terikat di tempat tidur. And that was the turning point of my life lah, Mas. Di situ ketika tangan kaki diikat, saya nanya lagi, lo mau ngapain lagi sih sama hidup lo? Dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lo nggak bersyukur banget. Lo bisa makan enak, bisa tidur pakai AC, bisa beli barang yang lo mau, kalau nggak bersyukur banget. Kemudian keluarlah dari rumah sakit jiwa. Pada saat itu masih bisnis foto studio. Oke, dalam 5 tahun ini bisa profit. 1 tahun BEP, saya bisa kaya dari sini. Cuman saya merasa, kok kayaknya ada fulfillment yang nggak saya dapat ya? Kayak saya punya kesimpulan, kayak kalau tujuan hidup manusia di dunia cuma buat uang, kayak saya nggak akan sebahagia itu. Akhirnya saya belajar sebuah konsep bisnis namanya social enterprise. Oh, ternyata lewat sebuah bisnis kita tetap bisa membuat sebuah perubahan untuk masyarakat. Makanya ketika mendalami konsep social enterprise, saya mikir, apa ya yang saya paling suka? Oh, pada saat itu konten. Jadi jadilah konten menjadi manusia yang kita buat di tahun 2018. Oke, jadi Gitu. semua bermula dari sesuatu yang nggak lo inginkan sebetulnya. Iya, betul. Jadi lo ngerasa kayak, wah ini apaan sih nih, rese banget datang di hidup gue. Masalah kejiwaan, tapi ternyata dari masalah kejiwaan ini lo mengubah semuanya itu justru menjadi sesuatu yang bisa dibilang membangun orang lain. Iya, karena kalau dari saya personal ngerasa ketika saya bingung sama hidup saya pada saat itu dan saya masuk rumah sakit, saya nggak tahu saya harus kemana. Saya nggak tahu saya harus cari jawaban kemana gitu. Nah, di menjadi manusia, kita makanya selalu bilang, it's a platform for those who questions a lot about life. Apapun pertanyaan dalam kehidupan, kita kasih tahu jawabannya, tapi dari perspektif orang lain. Untuk orang itu belajar. Gitu. Karena saya bikin menjadi manusia supaya ketika teman-teman bingung sama hidupnya, nggak perlu masuk rumah sakit jiwa kayak saya. Nah, jadi maksudnya membangun hal ini juga, membangun menjadi manusia ini salah satu bisa dibilang untuk mengalihkan. Nah, ini selanjutnya kalau orang-orang nih mau lihat nih,
menjadi manusia itu bisa dilihat melalui media apa aja? Kita ada di multi platform YouTube dengan konten video yang memang berbagai macam output video. Tujuannya adalah untuk ngasih tahu bahwa Indonesia masih punya kok channel yang memang membagikan cerita orang yang bisa jadi pelajaran gitu. Betul. Gitu. Dan caranya juga menarik gitu. Kita sempat bikin konten blind dating, kemudian kita bikin juga output yang berbeda dengan cara yang bermacam-macam. Jadi tujuannya adalah menyampaikan perspektif. Nah, kita bagikan dengan cara yang kreatif. Gitu. Kemudian ada di Spotify, ada podcast di mana ada monolog, kemudian ada Instagram dan juga website di mana kita membagikan tulisan-tulisan. Jadi ada di YouTube dan juga apa tadi podcast gitu. YouTube, Instagram, Spotify, website. Oke, siap. Nah, sejauh ini kalau misalnya untuk di YouTube itu ada berapa subscribernya? YouTube ada di angka 530.000. Oke. Mungkin Nah, Instagram yang lebih ini, Instagram ada di angka 700.000. Followers. Followers ya. Oke. Nah, itu memang kontennya itu tiap hari baru atau ada seminggu ada berapa? Kalau untuk YouTube dan Spotify seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau Instagram setiap hari. Nah, ini kalau misalnya untuk orang-orangnya sendiri, ini kan tentunya kan ini mengangkat cerita-cerita dari bermacam orang. Nah, itu ada siapa saja? Ada orang yang pernah mau bunuh diri, ada orang yang pernah dibully, ada orang yang mantan transgender, kemudian ada orang yang tidak percaya agama. Hal-hal yang memang di Indonesia sendiri mereka mungkin tidak punya ruang untuk berbicara, tidak punya ruang untuk bersuara. Di sini kita pengen ngasih tahu bahwa terlepas dari apapun latar belakang kita sebagai manusia, ketika masuk di menjadi manusia, kita adalah manusia. Gitu. Dimana sebagai manusia, it's just a matter of perspective. Ketika berbicara perspektif, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ketika kita meyakini orang yang tidak percaya agama itu salah, saya percaya ada nilai positif yang bisa diambil. Gitu. Saya percaya bahwa pasti ada poin positif yang bisa diambil dari setiap manusia, terlepas seberapa buruk manusia tersebut. Nah, ini keren sih. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Usai jeda pemirsa, tetaplah di sini di People and Inspiration dan masih bersama dengan Mas Raka. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa masih bersama dengan Raka di sini. Dan nah ini kita lagi di mana ini sekarang ini? Ini biasanya tempat kita diskusi, Mas. Oke. Tempat kita menuangkan ide-ide ataupun nulis agenda-agenda selanjutnya. Oke, yang seminggu 2 cerita gitu. Iya, betul. Oke. Khususnya untuk YouTube. Baik. Nah, ini Mas Raka. Jadi sebetulnya gimana sih cara pemilihan atau kurasi ceritanya? Oke, kalau misalnya di menjadi manusia, awal-awal mungkin dari teman kali ya, mutual friends, temennya teman yang memang saya juga nggak begitu kenal, cuman ceritanya menarik gitu. Oh ya udah ambil. Kalau kesini sekarang kita punya pool of stories, Mas, di mana kita minta teman-teman untuk isi form, kemudian cerita apapun. Kemudian ketika cerita kita rasa ceritanya cocok untuk dibagikan, kemudian akhirnya kita pilih untuk membagikan cerita di menjadi manusia. Gitu. Jadi siapa aja gitu bisa berpartisipasi memberikan ceritanya gitu ya? Selama domisili di Jakarta. Karena kan kita ketika pengen shoot belum possible untuk kita keluar kota. Gitu. Jadi sama domisili di Jakarta it's still possible. Nah, itu sejauh ini tanggapan mereka bagaimana, Mas? Mungkin tanggapannya berbeda-beda, Mas, dalam artian ada yang mungkin nggak sepemahaman dengan orang yang bercerita, ada yang mungkin juga sepemahaman. Akan tapi di sini kita pengen membentuk sebuah ruang diskusi yang memang sehat. Nah, dalam artian kita pengen bikin bahwa ya udah it's okay untuk discuss. It's just a matter of perspective. Yang penting jangan membuli. Jangan. It's okay kalau nggak sepemahaman gitu ya. Iya, ya. it's okay untuk nggak sepemahaman tuh nggak apa-apa gitu, bukan satu hal yang salah. Namanya juga perspektif kan. Tapi yang jangan sampai terjadi adalah menyudutkan beberapa pihak bahwa kayak kok jadi malah berantem gitu, padahal kan di sini kita pengen membentuk sebuah safe haven. Kemudian tanggapan lain mungkin outputnya ya mungkin kalau misalnya tadi kita bicara masalah diskusi ketika kontennya kontroversial, ketika kontennya positif banyak yang merasa berdampak sih, Mas, dalam artian banyak banget yang DM ke saya bilang, Mas makasih karena kontennya saya nggak jadi bunuh diri. Mas karena kontennya terbentuk sebuah grup dengan pengidap HIV aktif di seluruh Indonesia. Jadi it's something yang memang ini tuh benar-benar sesuatu yang memang
lewat sebuah konten kita tetap bisa membuat sebuah perubahan kecil. Nah itu sih sesuatu yang nggak bisa dibayar gitu ya, pakai Iya, duit ya. betul. Tiba-tiba ada yang komen, ada yang DM gitu, bilang, wah Mas makasih banyak, saya nggak jadi bunuh diri, saya akhirnya bisa sama keluarga lagi gitu segala macam. Nah tapi sebelumnya nih mungkin bisa ceritakan ya ini Mas Raka, ini kan sebelumnya tadi kan cerita bahwa sempat punya studio foto gitu, sampai akhirnya masuk ke dunia kelam itulah, ya kan, harus direhab dan lain sebagainya. Nah ini sampai akhirnya selesai dan memutuskan untuk usaha seperti ini, menjadi manusia. Ini respon orang tua gimana waktu itu? Awalnya keluarga mungkin questioning ini apa, kemudian minta penjelasan. Cuman makin kesini akhirnya makin kelihatan lah secara hasil di mana menjadi manusia sendiri juga. Saya diundang ke beberapa kesempatan gitu. Kemana aja waktu itu? Waktu itu saya diundang untuk jadi pembicara di TEDx. Kemudian ada di Kick Andy juga. Kemudian saya udah hampir keliling universitas-universitas di Indonesia. Jadi banyak kesempatan yang memang jadi sebuah pembuktian dari saya untuk keluarga sih, Mas. Gitu sampai akhirnya oh ya udah. Kebetulan saya tinggal sama oma saya gitu. Jadi awal tuh ya oma sekarang bisnis, aku YouTube. Karena kita datang dari generasi yang berbeda ya. Yes. Oma saya tuh sampai nanya, YouTube itu apa? Jadi maksudnya beliau sendiri nggak paham akan YouTube gitu. Nah, pelan-pelan saya menjelaskan, saya kasih tahu, oh makin kesini makin ngerti dan ternyata awal-awal mungkin masih meragukan ada uangnya nggak sih. Ketika sekarang mungkin ketika udah bisa ngasih ke beliau jadi sebuah pembuktian, oh ini tuh bisa menghasilkan gitu. Oke. Nah, untuk menjadi manusianya sendiri ini pendanaannya model bisnisnya seperti apa sebetulnya? Oke, kita sponsored video content di mana kita berkolaborasi dengan brand dan juga sponsor untuk membuat sebuah konten menyampaikan brand message dan juga brand value dari brand tersebut gitu. Nah, yang unik dari menjadi manusia adalah kita tuh multi platform. Jadi kita ada audio basis di Spotify, ada video, ada tulisan di Instagram dan website. Nah, kita memberikan keleluasan untuk brand untuk memilih di part mana sih pengen bekerja sama dengan menjadi manusia. Gitu. Kita juga bikin merchandise untuk one of our revenue model sih, Mas. Gitu. Pada saat sebelum pandemic, event juga jadi salah satu bisnis model, cuman kayaknya agak susah untuk bikin event di sekarang. Iya sih ya. Mungkin tahun depan, hopefully ya. Hopefully tahun depan udah aman ya gitu ya. Oke, Mas Raka, lalu selanjutnya ini dalam membangun menjadi manusia ini, apa sih sebetulnya tantangan terbesarnya? Tentunya pasti ada kan ya, kayak misalnya ya itu di forum kebanyakan kan, banyak yang mulutnya kagak sekolah gitu kan. Tapi memang bebas untuk berpendapat, misalnya itu. Atau mungkin ada kendala lain? Kendalanya Tantangan terbesar lah sejauh mungkin ini. tahun-tahun awal yang jadi kendala banyak entrepreneurs juga, how to validate the business model gitu, kayak bisnis model tervalidasi nggak sih, produknya tervalidasi nggak sih, orang suka nggak sih dengan apa yang kita buat, ini bisa dimonetize apa enggak. Kemudian ketika kita berbicara tadi social enterprise, gimana caranya kita bikin impact yang lebih besar lagi sih, Mas? Untuk saat ini untuk kita tantangannya itu, gimana caranya apa yang kita buat bisa deliver more message and help more people gitu. Oke, baik. Pemirsa, kita masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Saya akan kembali. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Raka di sini. Nah, Raka, ini kenapa lu bisa melihat bahwa Indonesia nih kayaknya perlu untuk adanya sosial platform seperti ini? Apakah lu mungkin melihat bahwa orang-orang kita nih sadly masih agak-agak kurang dalam mengembangkan perspektifnya mereka, atau mungkin mereka agak kurang gitu untuk berdiskusi secara sehat? Lu menilainya seperti apa sih sebetulnya harus sampai membangun hal ini? Oke, mungkin ketika kita berbicara open minded dan close minded, ini adalah sebuah paradoks yang nggak akan berhenti gitu, akan terus terjadi this kind of words gitu, open minded terus close minded gitu, akan jadi berulang aja. Nah, di menjadi manusia yang kita kasih tahu adalah ketika kita punya pandangan yang berbeda dengan orang lain, bukan hak kita untuk menghakimi mereka, bukan hak kita untuk menyebarkan kebencian akan mereka. Karena ketika seseorang memilih jalannya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya di masa lalu. Nah, kalau di menjadi manusia sendiri, kita pengen sebenarnya membagikan itu, nilai-nilai perspektif yang diyakini bahwa setiap orang punya perspektifnya masing-masing, dan selama itu tidak merugikan orang lain, kenapa kita harus mengganggu dia?
gitu. Jadi kan banyak misalnya that kind of judgment di social media, everyone is spreading hatred, kebencian di mana-mana. Nah, menjadi manusia pengen membuktikan bahwa oh enggak, masyarakat Indonesia itu harus lihat sebelum menghakimi seseorang ada cerita lain di balik itu. Ada perspektif lain yang mungkin mereka belum pernah dengar. Gitu sih kurang lebih, Mas. Ya. Baik. Nah, kalau selama 2 tahun ini, ya kan, membangun menjadi manusia. Nah, ini apa sih pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain? Atau mungkin ada cerita yang paling berkesan sejauh ini dari lu sendiri gimana? Mungkin banyak ya, dalam artian there's a lot of my dreams yang jadi kenyataan di menjadi manusia. Pengen banget ngomong di konferensi internasional, jadi kenyataan di TEDx gitu. Pengen banget masuk TV, diundang. Ini berita satu gitu, terus ada di beberapa kesempatan juga di TV lain. Saya ngefans banget sama Najwa Shihab dan pengen banget ngobrol secara langsung. Dapat kesempatan untuk duduk langsung makan sama beliau ke Solo bareng-bareng, satu pesawat, satu mobil, ketika sama-sama terpilih sebagai YouTube Creator for Change Ambassador, di mana menjadi manusia terpilih bersama Najwa Shihab, Skinny Indonesia, dan juga Clarin Hayes untuk mewakili Indonesia untuk konten baik ataupun konten Creator for Change ini, sebuah konten yang memang memiliki dampak untuk orang lain, di mana menjadi manusia terpilih bersama ambasador-ambasador lain. Kemudian mungkin kalau secara impact, saya pernah jadi pembicara di salah satu universitas dan ada orang nangis sesungguhkan nyamperin saya, dia bilang, "Mas, saya udah ngambil tali, saya mau bunuh diri." Kemudian saya play podcastnya Menjadi Manusia. Saya nggak jadi bunuh diri, menjadi manusia, nyelamatin nyawa saya. Itu kaki saya benar-benar lemes, gemetar, kayak wah, apa yang gue buat bermanfaat segitunya untuk orang. Gitu. Dan mungkin akhirnya membuktikan bahwa itu tadi sih, ketika kita gagal ya, maksudnya my life is a failure back then. Ketika kita gagal, oh ternyata dari kegagalan ini gue dikasih kesempatan sama Tuhan buat belajar untuk nggak ngulang lagi kesalahan di masa lalu. Gitu. Dan mungkin menjadi manusia kayak sebuah kesempatan kedua sih, Mas. Dimana gue hampir overdosis, gue hampir mati, kemudian dikasih kesempatan kedua nih, lo mau ngapain lagi nih sekarang sama hidup lo? Gitu. Akhirnya ya ternyata menjadi manusia banyak hal menyenangkan yang terjadi. Keren ya. Jadi cara kerja Tuhan juga dalam hal ini di lo juga luar biasa. Dia bisa pakai apa aja termasuk dalam kegagalan lo ya. Iya, betul. Dan akhirnya bisa membawa dampak luar biasa gitu, sampai ada orang juga yang akhirnya yang tadinya pengen mati gitu, tapi akhirnya nggak jadi karena melihat bahwa apa yang lo lakukan sekarang justru membuktikan bahwa ya kita harus menjadi manusia seutuhnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk target ke depan sekarang, ini ada apa lagi yang lo bikin? Tadi kan katanya bahwa di Menjadi Manusia ini memang hampir semua ide-ide liar lo akhirnya bisa terwujud gitu di Menjadi Manusia ini. Nah, ini ke depannya apa nih? Ke depan kita lagi bikin sebuah program yang mungkin udah ketunda lumayan lama. Kita lagi bikin sebuah sekolah. Namanya Belajar Hidup. Jadi di Belajar Hidup tuh sekolah ya, outputnya mungkin tadinya pengennya offline event, sekarang mungkin karena pandemik harus berubah jadi webinar. Jadi kayak di Belajar Hidup kita bekerja sama dengan life coach, psikolog, kemudian beberapa praktisi juga untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Gimana sih caranya untuk berdamai dengan gagal, gimana sih caranya untuk mencintai diri sendiri, gimana sih caranya mengelola stres, hal-hal yang nggak pernah diajarin di sekolah tentang kehidupan. Nah, kita akan mempelajari itu dari segi perspektif expert yang memang belajar untuk mengajarkan hal tersebut gitu. I think it still take a long time, masih dalam proses development. Kita nggak mau launch terburu-buru, jadi ya itu yang sedang kami kerjakan. Dan juga ada beberapa kejutan-kejutan lain yang lagi disiapkan Menjadi Manusia. Iya, siap. Kita tunggu ya. Siap. Tapi jangan spoiler juga sih ya. Oke. Nah, ini Raka. Jadi ini sebetulnya anak-anak muda Berita Satu, maksudnya penonton Berita Satu TV yang nonton People Inspiration ini kan banyak anak-anak muda juga yang mungkin mengalami apa yang lo alami sejauh ini, ya kan? Mengalami kegagalan lo sejauh ini, dan akhirnya lo bisa mengubah dengan kegagalan ini menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Apa pesan yang mungkin lo bisa bagikan ke teman-teman yang pernah mengalami apa yang lo alami? Ya, hidup tuh nggak melulu manis. Ya, hidup tuh kadang ada fase yang lo akan jatuh, lo akan gagal. Cuman jangan sampai kegagalan yang diberikan kehidupan bikin kita nyerah.
Jangan sampai kegagalan yang diberikan sama kehidupan ke kita itu jadi penghambat kita untuk sebenarnya reach the highest potential yang kita punya gitu sih. Dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, karena kalau misalnya kita nggak pernah coba untuk memulai, kita nggak akan pernah tahu ini berhasil apa enggak gitu. Kalau misalnya di logo menjadi manusia tuh koma. Kita tuh kita baru ganti logo bulan kemarin, bulan Juli kemarin, logo menjadi manusia tuh koma. Bahkan di situ kalau lihat menjadi manusia ada komanya. Oh iya. Koma itu adalah sebuah filosofi. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita bikin koma. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita bikin koma. Sampai akhirnya kita mati dan menyentuh titik akhir. Makanya koma itu merepresentasikan proses. Gitu, kayak ada koma. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang pernah gagal, ada yang pernah jatuh, ada yang pernah punya masalah, ya bangkit. Ya coba lagi gitu, ya bikin koma lagi. Gitu. Keren. Betul. Terima kasih banyak Raka Terima sudah kasih, Mas. Terima berbagi kasih, cerita Berita bagi kita di Satu. People Inspiration. Yes. Sukses terus. Thank Ditunggu gebrakan selanjutnya ya. Siap. Oke.